jangan lupa like dan subscribe. Kami hormati Kepala Kepala Pelanggan dan yang kami hormati dosen pembimbing Dr. Yadi Haji Abbas LCMA, dan yang kami hormati teman-teman sekalian yang saya banggakan dan muliakan. Billah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan kata pentingnya lagi yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih sempat bertemu di tempat yang penuh barakah ini. Salawat dan salam kita tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihad. Adapun susunan acara pada acara kali ini yaitu bukaan, mari sama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها تهتدون. ولتكن منكم ويأمرون بالمعروف وينهون أولئك هم المفلحون. Adalah sambutan yang pertama dari dosen pembimbing, dalam hal ini Kiai Haji Abbas Bacaura LCMA, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak kepada urusan agama, kalau pandangan ini pertama kali masuk ke sini. Alhamdulillah hanya sering lewat saja, ataukah lewat tangga, lewat terus di bawah masuk ke Limbung, baru tiap malam Ahad malam sering di Limbung, lewat ke pantai. Ini tentu adalah karunia untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, dan saya hormati seluruh tentu pegawai staf yang membersamai anak kita dari Pulismu Makassar. Dalam ini adalah Prodi Ahwal Wasaksiyah dan hukum keluarga. Ya, namanya hukum keluarga ini harapannya bisa menjadi penyuluh agama, menjadi hakim yang baik di pengadilan agama, dan juga tentu upaya untuk membumikan agama Allah Subhanahu wa taala lewat penguatan dan di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Tentu hal yang seperti ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ini ayat sebagai mengawali dari sambutan ini bahwa nanti pada hari kiamat teman-teman tarif itu jadi musuh.
Jadi anak bisa jadi musuh terhadap bapak. Tapi setelah lebih tegas lagi, murtad, keluar daripada agama. Tangga ini bisa terjaga karena dengan rumah tangga yang baik itu nanti dibawa sampai nanti pada hari kiamat. Itulah harapan kita. Keluarga terbentuk di dunia dengan baik dan nanti juga bisa berkumpul kembali. Itu wa azwajukum tuhbarun. Jadi masuklah kalian itu bersama dengan istri kalian yang mempertahankan keimanan bersama. Dalam keadaan bergembira, digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peran kita sebagai mukmin yang utama, kemudian kedua, keberadaan anak kita yang ada di kantor urusan agama Palau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembimbing Ahwal Sosial jurusan, yang saya hormati Bapak Penyuluh Pembuluh, adik-adik sekalian yang hadir pada siang hari ini dalam rangka pelepasan makan mahasiswa-mahasiswi semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri kulli wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan keberkahan, kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam sebuah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di Kawah Kecamatan Palangga. Salam dan taslim atas baginda Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan uswatul hasanah bagi kita semua, sebagai contoh yang terbaik bagi umat manusia. Yang saya perlu sampaikan Bapak Pembimbing bahwa alhamdulillah saya berterima kasih dengan adanya mahasiswa-mahasiswi magang, dan ini saya tidak tahu yang keberapa kalinya, bagus dari UNEM, dari UIN, dan berapa universitas swasta selama saya 4 tahun di Kawah Kecamatan Palangga. Tentunya dalam hal ini banyak hal dalam bentuk pelayanan yang masih kurang, tentunya itu dimaklumi karena keterbatasan dari kami, dari Kawah, sehingga apa yang didapatkan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Namun apa yang kita telah berikan itu adalah yang pertama, sudah memberikan terkait pengenalan Kawah, karena adik-adik ini sekalian adalah calon-calon pegawai Kawah. Yang kedua, bisa menjadi psikiater keagamaan keluarga itu kedepannya. Kalau tidak tertampung di Kawah, tentunya akan jadi biro konseling keluarga. Saya juga ini alumni Unisma tahun 97, tapi resminya di Surakarta, Muhammadiyah Surakarta, UMS. Saya berteman dengan Pak Prof. Dr. Saifuddin Bainawi, ya. Itu ketika juga saya mahasiswa juga, masih bagus tidak ada. Kalau saya dulu langsung diantar cuma sampai pelabuhan, berangkat sendiri. Dan itu pun saya dapatkan ke sana itu karena beasiswa. Jadi beasiswa dari pimpinan pusat Muhammadiyah pada saat itu perlunya ada pengkaderan setiap provinsi. Dan saya bertiga di Sulawesi Selatan ini dikumpulkan dalam satu pengkaderan, yaitu Pondok Haji Nuria Sobra. Itu tahun 90. Jadi itulah proses pendidikan dari saya juga sudah ditentukan ada saya. Jadi kalau dulu ini Ahwal Sosial tidak ada, kemana? Yang ada hanya syariah dan usuluddin dan tarbiyah. Dan jurusan yang sudah ditentukan kepada kita itu sudah ditentukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi ditentukan, jadi saya langsung dikasih Fakultas Usuluddin, jurusan Comparative of Religion, jadi perbandingan agama. Jadi
Jadi ini berkaitan dengan program moderasi beragama. Jadi saya ini moderasi itu tinggi, dan saya tinggi itu karena memang berkaitan dengan program Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama. Nah, kalau ada dinamika fakultas itu termasuk usuluddin, kita ada psikologi agama, kan sudah ada sekarang itu psikologi agama. Itu adalah dinamika dari perkembangan kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Dan kalau ada informasasi itu bagian juga dari program Kementerian Agama. Karena bentuk pelayanan di KUA itu ada dua, yaitu pelayanan secara teknis maupun pelayanan dan pembinaan. Jadi pembinaan inilah yang adik-adik sekalian yang jalani sekarang. Dan kami sudah memberikan sedikit sekelumit tentang perjalanan dan dinamika apa yang ada di KUA. Itulah gambaran KUA di Palaga. Cuma 2 minggu, seandainya ini 1 bulan banyak jemaah. Jadi alhamdulillah kita sudah memberikan edukasi tentang orientasi KUA. Kemudian kita juga sudah menunjukkan adik-adik ini ke berbagai kegiatan yang memang berkaitan dengan program KUA, yaitu berkaitan dengan jurusannya, yaitu BRUS, kemudian BINWI, yang kita ikuti itu piloting dan lestari. Dan ada beberapa program yang berkaitan dengan jurusan adik-adik sekalian. Itu karena waktu yang sangat sempit. Namun demikian bahwa apa yang kita dapatkan itu sudah membangun intelektual kita. Karena adik-adik sudah tampil semua Ustaz, mulai dari pembenahan acara sampai terakhir itu sudah mengisi acara-acara, dan memang itu kita kedepankan. Karena kalau kayak Ustaz Arta di Pali sudah biasa, jadi adik-adik memang pembelajaran seperti itu. Yang perlu adalah praktek, karena yang paling sulit bagi peguru itu adalah public speakingnya. Ketika berbicara di depan umum, itu yang sulit kadang-kadang, yang menjadi kendala, karena tidak semua orang yang bisa berbicara di tempat umum, apalagi orientasi penyuluh itu harus berhadapan dengan masyarakat. Sehingga memang harus ada program seperti itu, sehingga kita harus praktek. Jadi biar bagus pikiran kita, hati kita, tapi fisik kita yang lemah, terutama dengan Ustaz konsepnya tadi terkait dengan bahwa kita ini harus kuat, harus kuat dan amanah. Karena kalau kita tidak kuat, kita tidak bisa menjalankan apa yang diamanahkan. Jadi itu berkaitan sama dengan syukur dan sabar. Itu ada kaitan korelasi kedua konsep di dalam hukum Islam. Apa yang kita sudah sampaikan ini mudah-mudahan menjadi sebuah pembekalan dan pembelajaran. Tidak banyak, tetapi sudah tahulah bahwa kedepannya ada ini akan mengalami proses yang sama dengan kami ini. Kami ini kira-kira 10 tahun ke depan sudah pada hilang, pensiun. Jadi akan kita pensiun, tentunya yang mengisi Kementerian Agama yang ke depan adalah adik-adik sekalian. Jadi tentunya harus belajar dari sekarang, karena biar bagaimanapun juga tingginya ilmu kita kalau tidak dibarengi dengan iman itu tidak ada artinya. Tingginya iman juga, tapi kalau tidak dibarengi dengan kecerdasan intelektual itu juga akan pincang. Sehingga kita sekarang ini kalau dalam konsep anugerah sosial dan politik hukum, jadi adik-adik ini juga alergi dengan urusan-urusan politik, yang alergi karena harus juga mengisi dalam konsep tatanan kenegaraan itu dalam pemahaman politik. Jadi apapun juga itu harus semua segmen ilmu itu harus kita pahami, minimal kita pahami. Tetapi ada satu yang harus profesional, karena kedepannya kalau kita tidak profesional, sama dengan Ustaz itu kalau harus profesional, kalau tidak profesional maka semua akan setengah-setengah. Jadi harus pendalaman ilmunya ini harus menjadi satu, tetapi memang dikuasai. Jadi mau jadi tadris, guru, mau jadi apa saja. Jadi saya Ustaz ini dirikan saja nanti biro konseling keluarga itu tidak ada. Yang ada psikiater, itu dari umum, psikolog, itu dari umum. Hanya ketimpangan mental yang dia yang bisa ke profesional tinggal ambil psikologis.
Nah, itu untuk menambah kemasukan wawasannya nanti sehingga bisa mendapatkan menjadi psikiater yang handal dalam beragama. Saya kira itu yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kedatangan kita memberikan simbiosis mutualisme. Artinya kita adik-adik datang tidak kosong, adik-adik pulang tidak kosong. Seperti itu. Kita juga di sini adik-adik datang juga memberikan arti bagi kita semua. Sehingga apa yang merupakan yang kita lihat itu yang sifatnya dewasa itu tidak bisa kita ikuti karena ada biasa ya pembicara-pembicara dewasa itu bukan ranahnya dari tidak perlu diikuti ya, khusus yang bertaraf dengan umur adik sekalian. Saya kira itu yang kami sampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua dan keberkahan untuk kita semua dalam kegiatan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama baik dari pihak Kepes Muhammadiyah Soekarta dan keluarga Kecamatan Palangga, kegiatan magang Kepes Muhammadiyah Makassar dengan jurusan Ahwal Sarsiyah, kita sama-sama tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.